Dan Jakarta tenggelam tidak hanya dikarenakan oleh naiknya muka air laut seperti yang dipercakapkan oleh Joe Biden, tapi juga dikarenakan penurunan muka tanah. Nah, ada studi ini dilakukan oleh Diristiras Sengupta dan laporan NASA menunjukkan penurunan muka tanah terjadi di hampir seluruh wilayah Jakarta. Saya ingin tunjukkan gambarnya di sini. Jadi ketika kita bicara tentang wilayah yang terdampak, maka coverage-nya itu jauh lebih luas. Ini adalah penurunan permukaan tanah yang terjadi. Ini diolah dari data-data leveling yang sudah disusun oleh tim dari Fakultas Ilmu Teknologi Bumi. Jadi saya ingin sampaikan di sini bahwa buat kami di Jakarta ini double. Satu adalah permukaan air laut yang naik, yang kedua adalah air tanah yang turun. Dan penelitian dari Dirtiraj Sengupta ini juga menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di pulau artifisial itu berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan daratan Jakarta yang asal. Jika di Jakarta Utara itu sekitar puluhan milimeter per tahun, di pulau artifisial yang hasil reklamasi itu berlangsung lebih dari 80 milimeter per tahun. Jadi ini adalah fakta yang membuat kita makin merasa yakin bahwa menghentikan, tidak meneruskan kegiatan reklamasi adalah langkah yang tepat untuk mengurangi dampak land subsidence, dampak dari naiknya permukaan air laut. Nah, dalam laporan tentang penurunan muka tanah yang disampaikan oleh JICA, ini terjadi pelambatan penurunan muka tanah. Ini efek dari kebijakan mengurangi ekstraksi air tanah di Jakarta. Jadi data Delatres tahun 2007 yang memproyeksikan bahwa Jakarta Utara penurunan muka tanahnya sangat cepat sampai 22 mm per tahun, ternyata berhasil dikurangi menjadi 2 mm per tahun lewat stasiun pengurukan land subsidence. Jadi ini saya ingin tunjukkan gambarnya, gambar ini. Di sini terlihat di tahun 2007 yang merah ini adalah titik-titik di mana penurunan laju penurunan muka tanah itu di atas 10 cm per tahun. Kemudian di 2008, 2009, 2010, 2011 kita menyaksikan dari angka di tahun 2007 sampai dengan di 2017 dan 2018 titik merahnya mengalami pengurangan yang sangat signifikan. Kalau yang hijau artinya penurunan di bawah 2 cm. Kalau yang warnanya kuning muda atau krem itu 2 cm sampai 5 cm dan kuning terang 5 cm sampai 10 cm. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa titik merahnya berkurang, tetapi ada catatan bahwa beberapa kawasan yang semula mengalami warna krem itu berubah menjadi kuning. Tapi secara umum terjadi pengurangan land subsidence, penurunan muka tanah. Jadi kalau kita bisa lihat dari gambar ini, dari 2007 bergerak ke 2008, 2009, lalu lihat di data 2010, 2011, 2012, kemudian 2013, 14, 15, ini masih terkumpul di satu lokasi. Kemudian di 2017 dan 2018, bahwa we are on the right track.
ini harus terus dikawal, ini harus terus dijaga supaya makin efektif, dan kita harus makin komitmen pada kelestarian dan keadilan. Dan kita berharap warna merah ini nantinya hilang. Kita ingin bahwa minimal berubah menjadi hijau, mudah-mudahan malah stabil. Dan itu artinya ada kerja serius soal air untuk warga, kebutuhan air untuk warga Jakarta. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian apa yang sudah dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam dua hal ini, mengantisipasi penurunan permukaan muka tanah, dan yang kedua, naiknya air laut. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian. Pertama, kita selalu menggunakan pertimbangan ilmiah, bukti-bukti ilmiah yang tersedia, kita selalu rujuk ke sana. Yang kedua, prioritasnya harus tegas, kelestarian dan keadilan sosial. Jadi, gunakan pendekatan ilmiah, bukti ilmiah, dan prioritasnya sustainability dan social justice. Salah satu yang kita lakukan ini bersama dengan Kementerian SDM dan JICA itu membangun namanya sistem informasi MONAS. Namanya MONAS, ini singkatan Monitoring Air Tanah dan Subsidence. Jadi ini dilakukan untuk memonitor di cekungan air tanah Jakarta. Lalu sistem informasi ini memberikan data terbaru terkait dengan penurunan muka tanah yang ada di Jakarta. Data yang diambil dari laporan JICA juga memperlihatkan bahwa penurunan muka tanah tidak hanya terjadi di pesisir, tapi juga di daratan Jakarta. Sehingga penyelesaian tidak hanya mengandalkan pada pembangunan tanggul, itu bukan satu-satunya jurus ampuh, karena kita harus juga melakukan yang kedua, mengurangi penyedotan air tanah yang memberikan dampak pada pelambatan laju land subsidence di Jakarta. Tanggulnya ada, tapi itu bukan silver bullet. Kita harus tambahkan, pastikan bahwa penyedotan air ini berkurang. Nah, usaha ini itu didorong dengan memperbaiki ekstraksi air tanah yang masif ini dan menggantinya dengan pemipaan lewat Pamjaya. Karena itu di Jakarta kita mengurangi pemakaian air tanah dengan membangun kios-kios air di kawasan kampung untuk memberikan akses kepada warga agar bisa mendapatkan air bersih. Terus yang kedua, kita melakukan penindakan pada gedung-gedung yang menyedot air tanah secara sembarangan. Boleh saya sampaikan di sini, kita biasanya menerjunkan Satpol PP untuk memeriksa pedagang-pedagang lemah kecil. Tapi gedung-gedung pencakar langit yang menyedot air dari kedalaman yang ekstrim, yang menyebabkan land subsidence, mereka dengan mudah terlewat begitu saja. Kami inspeksi, kami tegaskan, dan di rute sepanjang Sudirman Tamrin, seluruh gedungnya diperiksa. Saya lupa angka persisnya, tapi kurang dari 5 dari seluruh gedung itu yang mentaati ketentuan tentang air. Tapi biasanya kita tidak memeriksa yang raksasa, biasanya kita memeriksa yang kecil. Sekarang yang raksasa harus berhadapan dengan aturan hukum, dan mereka mendapatkan penalti, dan mereka harus mengkoreksi. Karena saya sering mengatakan pelanggaran itu ada 2. Ada melanggar karena kebutuhan, ada melanggar karena keserakahan. Dan penyedotan air dari gedung-gedung tinggi adalah pelanggaran karena keserakahan. Efeknya dirasakan oleh kita semua. Untuk itulah kami di Jakarta secara serius mengikhtiarkan tentang enforcement terhadap penyedotan air tanah. Yang kedua, bagi mereka yang membutuhkan disiapkan pasokan air yang cukup sehingga mereka bisa membeli. Lalu kita juga menambah jumlah air tanah dengan cara menambah sumur-sumur resapan yang gunanya bukan hanya untuk menahan beban puncak ketika ada air yang tinggi akibat hujan, tapi juga kita memastikan bahwa kita bisa mengubah
tempat-tempat ini menjadi penampungan air yang bisa digenangkan dan pelan-pelan meresap ke dalam tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya memberikan beberapa poin terakhir dalam jurnal yang ditulis oleh Hiroshi Takagi dari Tokyo Institute of Technology. Disampaikan di sana, Jakarta perlu serius menyelesaikan penurunan muka air tanah atau permukaan muka tanah atau land subsidence. Pada simulasi yang dilakukan setelah terbangunnya tanggul pantai yang saat ini sedang dikerjakan, itu tidak mungkin bisa selesai apabila kita hanya satu sisi, dua-duanya harus dilakukan. Dan kalau kita perhatikan dampak dari tanggul pantai 1 meter atau 3 meter ternyata tidak punya efek yang beda terlalu jauh. Tapi di sisi lain, we are on the right track. Kita harus terus mengawal langkah-langkah yang sudah dilakukan selama, kalau kita lihat ini, perbedaan dari 2007 sampai 2021 ini, kita harus jaga langkah-langkah ini, pengurangan pengambilan air tanah, memastikan bahwa land subsidence tetap terkendali. Tapi kita juga berharap untuk bisa mendapatkan ide-ide baru. Selama ide-ide ini sejalan dengan visi kita, menomorsatukan people and planet, kemudian memberikan pendekatan ilmiah, dan memprioritaskan kelestarian dan keadilan. Dan saya percaya bahwa sains itu dinamis, sains itu tidak dogmatik. Kalau ada yang secara ilmiah melihat kebijakan Jakarta ada yang harus diperbaiki, yuk kita perbaiki sama-sama. Dan kita semua ingin bisa meminjam best brain. Yang penting prioritas tadi tidak lewat. People, keadilan, planet, kelestarian. Jadi kami berharap masukan termasuk perdebatan dari para ahli yang ada di sini mudah-mudahan bisa menjadi bahan masukan dari kita semua. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Ikatan Alumni ITB yang sudah membahas ini. Jadi izinkan kesempatan ini, kami berharap ide-ide itu nanti bisa kita manfaatkan di Jakarta, dan mohon bisa memanfaatkan apa yang sudah kita kerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk didiskusikan. Demikian sebagai pengantar diskusi. Terima kasih atas kesempatannya. Salam hangat dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.